Selamat pagi, jumpa lagi dalam program Komang Mantap, Kopi Manis bareng Masyarakat Tabanan. Pada pagi yang cerah ini, saya sangat beruntung bisa berbincang-bincang dengan Bapak Kasatpol PP Kabupaten Tabanan, dengan Bapak Wayan Sarba. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ya, terima kasih atas waktu yang diluangkan. Selamat datang di Kejaksaan Negeri Tabanan, di halaman kantor kami pada pagi hari ini untuk program Komang Mantap, Kopi Manis bareng Masyarakat. Pada pagi hari ini kami akan memperbincangkan dengan Bapak Wayan Sarba terkait monitoring PPKM khususnya di wilayah Kabupaten Tabanan. Pertama-tama nih Pak, pelaksanaan monitoring PPKM ini kan sudah dilaksanakan sejak 3 Agustus ya Pak 2021, hampir atau sudah lebih 1,5 bulan kurang lebih Pak. Menurut Bapak bagaimana nih Pak efektivitas dari pelaksanaan monitoring tersebut? Apakah pelaksanaannya itu sudah sesuai dengan Perda atau terjadi penurunan terhadap jumlah pasien atau kematian akibat COVID khususnya di Kabupaten Tabanan? Terima kasih. Jadi semenjak awal COVID saya sedikit ceritakan ya, biar lebih paham masyarakat kita bagaimana sih sebenarnya peran kita khususnya Satgas di bidang penegakan hukum dan pendisiplinan masyarakat. Ya, kami khususnya Pol PP dibantu oleh teman-teman kepolisian, TNI termasuk teman-teman di Kejaksaan. Dari awal sampai sekarang memang kita selalu bersinergi di lapangan, terutama dalam rangka penegakan hukum dan pendisiplinan masyarakat. Nah, khusus pada segmen PPKM ya, itu kan ada sebelumnya darurat macam-macam segalanya. Nah, khusus pada PPKM, artinya kita telah laksanakan segitu ketat ya pengawasannya, terutama terhadap perintah-perintah pimpinan, baik itu lewat surat edaran dari gubernur, dari bupati, termasuk dari pusat, untuk menekan laju penularan COVID ini. Nah, syukurlah setelah kita lakukan sedemikian rupa dan cukup masif, ya hasilnya dari hari ke hari, dari minggu ke minggu kan, bahkan sekarang kita sudah masuk di level 3. Artinya efektivitasnya luar biasa. Kenapa? Karena penanganan itu tidak cukup di hilir ya. Kita ini kan di hulu, pencegahan. Nah, kalau di hulu kuat ya tentu di hilir lebih ringan. Karena kasusnya lebih sedikit. Coba kalau kita biarkan di hulu seperti itu, tidak kita kuatkan, mungkin teman-teman bisa kelabakan yang menangani setelah masyarakat kita kena kasus ini, kena COVID seperti itu. Jadi sinergi ini sangat penting. Kemudian kita sudah lakukan sedemikian rupa sampai sekarang kita sudah masuk ke level 3 Astunggarau. Mudah-mudahan ke depan terus membaik. Berarti lebih diutamakan untuk pencegahannya Pak ya, lebih ke arah preventifnya untuk pengurangan atau penurunan jumlah pasiennya Pak ya. Karena begini, masyarakat kita ini kan apalagi di awal-awal ya, banyak yang memboyo ya, istilah bahasa Balinya itu ya, nggak percaya apa itu COVID, nggak ada COVID, bahkan ada seperti itu kan. Nah, padahal kalau kita amati di rumah sakit ya sampai banyak, sampai kehabisan kamar, kehabisan oksigen sempat terjadi seperti itu. Artinya kan COVID ini nyata. Dan keluarga-keluarga kita banyak yang kena, teman-teman kita banyak yang kena. Tapi kalau sudah kena baru merasakan, baru stres. Nah, oleh karena demikian kita mau tidak mau ya kita harus kuatkan, kita harus tegas. Makanya kemarin banyak sampai kita lakukan sampai kena denda sesuai dengan Perbup ya. Bahkan terkumpul itu kalau kita bilang itu kan angka itu bukan tujuan sebenarnya. Bahkan sampai 38 juta itu kita masukkan ke kas daerah. Besar sekali Pak ya. Lumayan lah, walaupun artinya apa? Artinya kan masih ada masyarakat yang seperti itu, memang harus tegas ya. Tapi secara umum ya masyarakat kita sadar. Mereka sudah menyadari betul bahwa satu-satunya jalan untuk menghindari COVID sementara ini kan kita harus pakai prokes. Kemudian akhir-akhir ini kan kita juga lakukan vaksinasi yang masif ya. Iya, Pak. Sederhana kan? Kalau kita sudah vaksin, apalagi bisa 2 kali, terus melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat dalam hidup kita sehari-hari, ya pastilah kita akan terhindar daripada wabah ini. Kira-kira begitu. Ini Pak, selanjutnya terkait di Bali Pak, ini kan upacara keagamaan itu kan bulan-bulan Agustus, September ini kan lumayan tinggi Pak
pelaksanaannya. Bapak selaku Kasatpol PP nih Pak, khususnya di Kabupaten Tabanan, kiat-kiatnya gimana Pak biar tetap protokol kesehatan itu jalan Pak? Baik, secara nasional maupun secara daerah ya, faktor upacara adat, upacara agama ini kan menjadi klaster kemarin ya. Begitu habis lebaran, begitu habis duaso ayu banyak di Bali, lonjakan kasus terjadi. Nah itu artinya apa kan terjadi klaster di acara-acara adat, acara-acara agama. Nah oleh karena ini kan kami pernah melakukan secara masif, artinya sampai mendatangi Lokasi upacaranya tim Pak ya? sekarang ini loh. Kita sudah bagi dua nih, ada tim yang khusus mendekati Jero Bedeso Adat dan tokoh-tokoh ini termasuk Pak Berbekal untuk menyentuh hatinya, sehingga ketika terjadi seperti itu artinya ada upacara agama, upacara adat ini kan nggak bisa dihindari ya, lebih-lebih masyarakat kita di Bali nggak mungkin kita larang gitu ya. Nah kita atur sedemikian rupa, MDA sudah mengeluarkan surat edaran, Bupati mengeluarkan surat edaran, kita juga masih terjadi seperti itu. Nah mau tidak mau ya kita harus awasi sampai tim kita ada yang khusus memang mendekati itu, dan hari ini tiap hari keliling. Nah kalau kita kan di tim Gakum ini kan terbatas juga ya jangkauannya. Bayangkan bagaimana kita mengawasi seluruh daerah kita di kabupaten itu. Paling kita istilahnya sampling aja ya kan, tempat-tempat tertentu yang mungkin sekitar kota yang lebih banyak lah kita datangi dengan maksud apa ya, ketika masyarakat kita melaksanakan itu betul-betul apa yang sudah diatur baik oleh majelis majelis Madya, oleh Bupati agar taati. Jadi boleh melaksanakan upacara agama dengan melibatkan orang-orang tertentu atau maksimal 30 orang. Berarti dibatasi ya Pak ya jumlah kehadiran. Kemudian laksanakan protokol kesehatan. Ya. Jadi begitu orang datang, kalau kita ada pernikahan, ada apa itu, suruh dia. Kalau dia nggak pakai masker, siapkan masker. Kan ada orang lupa begitu kan? Ya. Sampai seperti itu loh, minta pada penanggung jawab kegiatan itu siapkan cadangan masker. Kalau ada yang datang tanpa masker, kasih masker. Kalau ada orang yang dalam prosesi itu berpotensi kerumun-kerumun, pecahkan, sehingga bubarkan dikasih tahu lah seperti jaga itu. Jarak Itu yang dimaksud. Sehingga harapan kita ya jangan sampai upacara agama dan adat ini justru jadi klaster buat nanti kita. Terkait yang Bapak sampaikan tadi, terkait sanksi atau dendanya ini Pak, kan sudah berjalan 1,5 bulan untuk pelaksanaan monitoring PPKM-nya dan Kejaksaan juga berperan aktif Pak dalam justisinya. Bagaimana pelaksanaan eksekusinya Pak untuk menyambung misalnya ada pelaku usaha atau masyarakat yang terkena sanksi atau denda, gimana Pak kelanjutannya? Ya baik begini, jadi pertama-tama saya terima kasih ya supportnya teman-teman Kejaksaan dari awal. Ketika ada perbob seperti itu, kemudian bagaimana eksekusinya kan seperti itu. Ya, makanya saya bisa minta konsultasi kemarin dikonsultasi sama teman-teman Kejaksaan biar nanti kami tidak salah langkah. Makanya diizinkan untuk mengenakan sanksi langsung. Jadi ketika kita ketemu pelanggar di lapangan, kita panggil ke kantor atau kita langsung di tempat. Karena kalau ada juga masyarakat kan tidak bawa duit loh. Jadi kita tahan ke TP-nya sementara, besok saya suruh datang ke kantor menyelesaikan untuk berdenda itu di awal-awal ya. Tapi setelah PPKM, karena artinya kita sudah mulai tidak mengedepankan itu ya, kita mengedepankan edukasinya. Ya. Tapi kalau memang betul-betul dia bandel, ada yang memang seperti itu ya kita panggil ya kita kenakan, dan pengusaha ada juga kita tutup, ada kita kenakan denda juga 1 juta sesuai dengan peraturan Bupati yang Bupati nomor 44 ya tahun 2020 yang mengatur tentang itu. Kalau untuk pelaksanaan ini Pak, menemui kendala nggak Pak atau hambatan pada saat monitoring atau bagaimana pelaksanaannya dengan bersama tim, ada kendala khusus nggak Pak? Jadi saya sangat bersyukur ya, kebetulan saya dipercaya sebagai koordinator penegak hukum dan pendisiplin masyarakat. Support teman-teman terutama dari TNI, kepolisian dan kejaksaan itu luar biasa loh. Saya undang lewat WA aja beliau mau datang gitu. Di surat anunya nyusul deh. Itu artinya Pak, kerjasama kita untuk menyelamatkan masyarakat kita ini sangat tinggi, sangat luar biasa sinergi kita di lapangan. Apalah artinya Satpol PP ya kalau tidak didukung oleh teman-teman TNI, teman-teman kejaksaan termasuk di kepolisian, ya tidak akan mampu. Ini tugas berat loh, tugas yang sangat berat. Saya merasakan 7 tahun ya jadi kepala Satpol PP, tahun-tahun inilah yang memang betul-betul menguras pikiran tenaga saja. Capeknya luar biasa, risikonya juga luar biasa kan.
Kita punya keluarga, punya orang tua, kita terus ke lapangan, pulangnya gimana? Jangan-jangan kita bawa sendiri yang di penyakit pulangan. Iya, takutnya begitu Pak ya. Tapi astagfirullah lah, tapi pengalaman ini kan teman-teman yang saya ajak ke lapangan seperti itu, satu pun tidak ada yang sampai kena loh. Justru yang disetap kena. Artinya apa? Mereka menyadari, kita edukasi bagaimana mewaspadai itu ya. Artinya menerapkan prokes dengan ketat, termasuk kita selaku petugas, kan tidak ada yang kena. Ya, Ketika kita disiplin kan. Nah, ketika teman-teman yang di dalam mungkin dia kurang disiplin, sering ngobrol dekat-dekat, kemudian di keluarganya juga seperti itu. Ini kena banyak. Ada puluhan orang tuh staf saya yang kena, yang di staf loh, yang kita ajak ke lapangan satu pun tak ada yang kena. Karena itu tadi mereka sudah was-was, sudah sadar untuk menerapkan prokes dengan baik. Berarti itu dimulai dari diri sendiri, baru memberi contoh atau monitoring masyarakat Pak ya. Jadi harapan kita masyarakat semua mari kita disiplin. Kalau belum divaksin, segeralah datang ke pos-pos vaksin. Sekarang kan vaksin lagi masif sekali ya, ada di mana-mana. Jadi ada diselenggarakan oleh TNI, diselenggarakan oleh kepolisian, Pemda. Ayo datang kalau memang belum vaksin. Yang kedua, ya kita harus mau tidak mau melaksanakan yang disebutnya new era baru ini ya, kehidupan baru ini. Jadi kita biasakan diri dengan prokes itu, 3M itu minimal. Jadi selalu pakai masker, kemudian menjaga jarak, cuci tangan, hindari kerumunan seperti itu ya. Nah kalau itu kita laksanakan, ya saya yakin lah. Nah, memang kan kadang-kadang ada, aduh ribet sekali Pak pakai masker. Iyalah, jadi coba kalau sudah terbiasa kan dari dulu kita juga dianjurkan kalau keluar rumah kan banyak debu dan macam-macam, pakai masker kan lebih bagus. Lebih aman Pak ya. Ya cuma kan kasihan juga ibu-ibu, lipstiknya nggak kelihatan. Tapi untuk kesehatan kenapa enggak Pak ya? Kira-kira begitu. Iya, ini Pak, kalau misalnya nanti mungkin Bapak menemui permasalahan hukum atau memang perlu untuk berkonsultasi, Bapak bisa datang ke kantor kami. Siap, pasti. Iya, pasti. untuk konsultasi hukum gratis Bapak. Makanya kita percaya dirilah di lapangan, karena di backup oleh teman-teman kejaksaan. Kalau enggak gitu saya juga mikir kan. Nah, ini sekarang kan masyarakat kritis ya. Masyarakat kritis sudah sadar hukum, nanti kita salah, kita diperkarakan kan repot juga ya. Iya, biar tetap sesuai peraturan Pak ya. Betul. Jadi mungkin saya mau informasikan bahwa konsultasi hukumnya itu nggak harus tentang instansi terus Pak. Jadi kalau ada permasalahan pribadi, apapun, bisa konsultasi melalui Krisan Pak, konsultasi hukum gratis Kejaksaan Negeri Tabanan. Mantap, selamat dulu ya, selamat. Harus begitu. Ya, ini Pak, kami akan dari Kejaksaan Negeri Tabanan akan selalu mendukung program-program pemerintah daerah Kabupaten Tabanan agar kita selalu bisa bersinergi untuk melayani masyarakat secara lebih optimal. Terima kasih Pak untuk kesempatannya pada pagi hari ini, informasi yang diberikan kepada kami, semoga bisa bermanfaat bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Tabanan. Ya, sama-sama. Jadi sekali lagi ya mungkin closing statement saya ya, kita berharap di sektor apapun kita bertugas, baik itu di hukum, kemudian di di teknis lain. Intinya kita kan untuk masyarakat ya. Jadi hukum pun ditegakkan untuk masyarakat, untuk melindungi masyarakat. Ya. Kita harus bersama-sama seperti itu, tapi profesional, sesuai dengan fungsi dan kewenangan kita. Dan kami pun Pol PP bergerak kan untuk masyarakat, untuk melayani masyarakat. Makanya kami siap diganggu 24 jam seperti itu. Ada orang gila malam-malam jam 1, jam 2 kita harus harus berangkat. Apalagi musim Covid seperti ini ya, harus lah pakai pakaian asmat juga ya. Kita kan nggak tahu tuh yang orang gila jangan-jangan ada terinfeksi seperti itu. Tapi ya kita harus lakukan sebagai abdi masyarakat, abdi negara, tugas pemerintah ya harus siap seperti itu. Kita berusaha sih maksimal seperti itu. Nah kalau kurang-kurangnya pastilah. Oleh karena demikian kami minta nih masukan dari masyarakat, dari siapa saja. Kalau ada kita kurang-kurang, masuklah, kasihlah kita masukan seperti itu untuk perbaikan untuk maksimalkan pelayanan kita kepada masyarakat Pak ya. Ya terima kasih Pak sudah meluangkan waktu. Semoga kita bisa bertemu lagi nih Pak di perbincangan yang sama. Siap, undangannya selalu ditunggu kapanpun. Bersama Komang Mantap, kopi manis bareng masyarakat Tabanan. Terima kasih. Komang Mantap, kopi manis bareng masyarakat Tabanan. Salam sehat.